Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini kelas 10, Ibu akan menjelaskan tentang busana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan diri pada pertemuan kedua. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan melalui media pembelajaran online ya tentang pertemuan pertama, sama halnya atau babnya tentang berbusana muslim, tetapi Ibu lebih menjelaskan mengenai aurat ataupun batas-batas aurat ataupun pengertian aurat. Nah, untuk pertemuan kali yang kedua ini Ibu akan menjelaskan tentang pakaian muslim. Materi ini Ibu sampaikan sendiri ya oleh Joharianti Sarjana Pendidikan Agama Islam. Adapun kompetisi dasar daripada bab ini tetap ya, yaitu menganalisis ketentuan berpakaian syariat sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajaran ini yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga An-Nur ayat 31 serta hadis yang terkait. Kemudian tujuan yang kedua membedakan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam menurut surat Al-Ahzab dan juga surat An-Nur beserta hadis. Baiklah anak-anak, memahami makna busana muslim, muslimah dan menutup aurat. Ya, yang pertama minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan makna aurat, kemudian makna jilbab dan busana muslimah. Ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam surah Al-Ahzab dan juga An-Nur. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, berpakaian muslim, ya busana muslim muslimah merupakan cermin kepribadian dan juga keindahan diri kita. Ya, makna jilbab dan juga busana muslim. Apa pengertian jilbab? Kemudian apa bedanya antara jilbab, kerudung dan hijab? Selama ini kita memaknai ataupun mengartikan bahwa jilbab, kerudung dan hijab itu sama ya. Nah, nanti di sini Ibu akan menjelaskan pada pertemuan kedua bab busana muslim, Ibu akan menjelaskan perbedaan daripada masing-masing. Kemudian busana muslim seperti apakah yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad ya. Kemudian busana muslim seperti apakah untuk remaja yang sesuai syariat tetapi tetap mengikuti tren ataupun zaman. Nah, apa saja cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbusana muslim? Baiklah anak-anak, mohon disimak video pembelajaran Ibu, mudah-mudahan kalian mengerti dan juga kalian pahami. Lanjut, berbusana muslim dan muslimah cermin kepribadian dan juga keindahan diri. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan makna hijab dalam berbusana muslim. Dalil yang menguatkan perintah ataupun ajakan untuk menutup aurat itu bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan wanita beriman untuk menutup aurat mereka sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna zalika adna ayyurafa fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-ayah, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan juga istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalil yang pertama. Selanjutnya dalil yang lain, perintah untuk menutup aurat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memalingkan mukanya sambil berkata, "Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu sudah balik atau sudah dewasa, maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Sekarang apa makna jilbab ataupun arti daripada jilbab? Jilbab dan busana muslim atau muslimah, secara etimologi jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka, kaki, dan kedua telapak tangan yang biasa digunakan oleh wanita muslim. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, yang bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala, wanita juga untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung atau hijab dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai atau baju, celana dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Ya, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslim. Berdasarkan makna tersebut, busana muslim dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya. Apa gunanya? Guna pakaian muslim yaitu penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal istilah hijab. Sementara kerudung sendiri dalam Al-Quran disebut dengan istilah khumur. Sebagaimana terdapat dalam surah An-Nur ayat 31, hendaknya mereka menutupkan khumur atau kerudungnya ke dadanya. Nah, itu pengertian daripada hijab, jilbab ataupun kerudung. Kemudian apa bedanya antara jilbab, kerudung dan hijab? Kalau jilbab, ya, jilbab adalah kerudung yang lebar yang dipakai wanita muslimah atau muslim untuk menutup kepala dan leher sampai dada. Dalam artian jilbab itu agak panjang ya, melebihi dada. Sementara kerudung adalah memiliki arti penutup kepala perempuan. Ya, penutup kepala ya kita bisa kalau kita bilang orang tua kita zaman dulu mengatakan selendang, ya selendang, hanya menutup kepala. Sementara hijab adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijab memiliki 3 pengertian. Pertama, batasan yang membatasi seluruh dengan sesuatu yang lain. Kedua, batasan makna isi terdalam yang membatasi hati manusia dan Allah. Kemudian yang ketiga, dinding yang menghalangi seseorang. Nah, hijab ini lebih diartikan bukan hanya menutup bagian kepala, tapi seluruh lahir batin, bukan hanya yang tampak saja, tetapi yang di dalam hati, perilaku itu yang harus dijaga, itu yang harus ditutup ya ataupun dijaga. Itu makna hijab lebih luas lagi. Kemudian bagaimana busana muslim seperti pada zaman ataupun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya? Busana muslim seperti apakah yang digunakan pada saat Nabi Muhammad? Yang beda dengan zaman-zaman sekarang ini. Menurut catatan sejarah disebutkan bahwa para wanita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan hijab, akan tetapi bukan hijab sempurna. Para wanita Arab biasanya memakai busana-busana sehingga bagian-bagian depan baju atau kerah, lingkar leher, dada terlihat. Kerudung yang digunakan adalah untuk menutup kepala. Bagian-bagian bawahnya diturunkan hingga menjulur ke bagian belakang punggung. Wajar kalau kedua telinga, bagian depan dada, dan leher terlihat oleh orang-orang. Kesimpulannya, hijab kaum perempuan pada masa Rasulullah bentuknya seluruh badan mereka tertutup. Demikian juga kerudung yang mereka gunakan untuk menutup kepala, akan tetapi sebagian dari
bagian dada, leher, dan tempat-tempat yang menawarkan keindahan, mempersona syahwatnya kepada kaum pria terbuka. Istilahnya selendang, ya, selendang yang sering digunakan emak-emak ataupun orang tua kita, mereka menggunakan pakaian muslim tetapi bukan jilbab ataupun bukan hijab, tapi mereka menggunakan selendang, telinga menutup bagian rambut, kemudian leher dan telinga terlihat, ujung-ujung selendangnya diletakkan di pundak sampai ke belakang, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang perhatikan gambar pakaian wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam. Nah, kalian bisa melihat ini, ya, pakaiannya. Mereka menggunakan baju tertutup, baju muslim, tetapi kerudung mereka dia tidak menutup bagian leher, ya, bagian leher, telinga masih terlihat. Nah, seperti inilah pakaian-pakaian wanita pada zaman Rasulullah, seperti selendang kita pada saat ini. Oke, kita lanjut. Busana muslim seperti apakah untuk remaja yang sesuai syariat tetapi tetap mengikuti zaman ataupun tren? Nah, kamu bisa lihat, ya, munculnya tren baju muslim adalah sebuah terobosan baru dalam dunia fashion. Bahkan Indonesia bisa dibilang menjadi trend center dari baju muslim yang modis dan trendy. Sebenarnya mendesain busana muslim cukup sulit, sebab desainer dituntut menciptakan busana tren yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat. Tren busana muslim remaja baru saat ini memiliki beragam pilihan seperti kebaya muslim, batik muslim, busana muslim untuk pesta, dan busana muslim untuk ke kantor. Model-model busana muslim tersebut dibuat mengikuti perkembangan zaman melalui perubahan model dan variasi warna yang menarik. Desain ini yang banyak diperkenalkan desainer busana muslim saat ini mengarahkan pada model yang lebih sederhana. Dengan potongan yang lebih sederhana, dengan tidak menempelkan detail yang rumit, baju muslim terbaru ini lebih nyaman digunakan, lebih simple, ya, lebih adem ketimbang pada zaman Rasulullah. Meskipun mengusung konsep kesederhanaan, bukan berarti busana muslim remaja ini tidak menarik, ya. Justru dengan kesederhanaan ini tampil elegan, lebih menonjol, ya. Hal ini didukung dengan penggunaan bahan yang nyaman dan warna-warna yang kalem, yang senada dari atas ke bawah. Bahkan yang digunakan pada umumnya adalah bahan katun Korea, ya, yang ringan dan jatuh. Sangat cantik digunakan untuk model gaun terusan karena akan mengikuti model. Pilihan warna yang digunakan adalah warna monokrom, yaitu banyak warna yang memancarkan kesederhanaan dan juga elegan. Nah, coba anak-anak lihat cara berpakaian bagi wanita muslim yang benar menurut Islam. Coba kalian perhatikan. Kalau pada pertemuan pertama Ibu sudah menjelaskan, ya, bahwa yang terlihat adalah wajahnya saja, kemudian dengan telapak tangan baik di depan ataupun di bawah. Nah, kalau saat ini, ya, menurut Islam seperti ini. Dia boleh jilbabnya dia menutupi leher, telinga, dan juga tetap modis. Ya, tetap modis, bajunya panjang, tidak transparan, tidak tipis, tidak menyerupai laki-laki. Ini modern ini, ya, mengikuti zaman sekarang. Yang sekarang ini kita gunakan ya seperti ini, baik dalam pengajian. Biasanya kita menggunakan pakaian seperti ini adalah pada saat pengajian. Tetapi sekarang ini dengan berjalan waktu, ya, pakaian ini bukan digunakan untuk majelis taklim lagi, tetapi digunakan pada masa acara pesta, acara tahlilan, atau acara-acara yang lain. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga busana modern ala remaja, ya, yang remaja sekarang, ya, tetap jilbabnya modis, ya, pakaiannya juga modis dan tidak menggunakan syar'i, ya, atau kita bilang jubah. Dia tetap modern, tapi tetap menurut syariat Islam. Ini zaman tren, ya. Selanjutnya, nah ini bisa dikatakan ketika diadakan acara fashion show, ya, menggunakan desainer-desainer ternama, tetapi mereka tetap menurut syariat Islam, ya, leher tertutup, telinga tertutup, hanya wajah dan tangan saja beserta kaki.
Ini zaman yang tren, tetap modis. Kemudian salah memahami makna berbusana wanita atau busana wanita muslim ataupun muslimah. Nah, ini salah paham. Mereka menggunakan jilbab, ya, leher tertutup, yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Tetapi pakaian mereka masih membentuk lekuk tubuh, ya, masih menggambarkan postur tubuh mereka. Nah, bagian dada yang sudah menonjol ditonjolkan lagi dengan pakaian yang ketat. Nah, paha, kemudian bagian kaki, mereka menggunakan baju yang tertutup dalam artian panjang, tetapi masih menampakkan lekuk ataupun tikungan-tikungan pada anggota badan. Ini yang dikatakan salah memahami makna berbusana muslim. Mereka menggunakan busana muslim, tetapi busana muslim dalam syariat Islam bukan seperti ini. Ini dikatakan berjilbab, tetapi seperti telanjang. Ya, kita menutup aurat tapi seperti telanjang. Ini sudah masih ditonjolkan lagi. Nah, ini masih banyak digunakan oleh kalangan-kalangan remaja, ibu-ibu, ya, baik di tempat umum ataupun di tempat mungkin dalam berpakaian keseharian atau pakaian untuk kerja, yang seperti ini namanya salah memahami makna berbusana dalam muslimah, ya. Nah, ini hati-hati para kaula remaja, kaula muda, ya, terutama anak-anak ibu yang perempuan. Ini adalah aset kita, ya, ini adalah aset kita, anggota tubuh kita inilah, ya, sehingga terbentuk judul hari ini busana muslim, cerminan hidup, cerminan kehidupan dan merupakan keindahan. Seperti ini bukan membentuk kita menjadi indah, ya, tetapi malah mengundang maksiat. Oke. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham semua, ya, anak-anak kelas 10. Kita lanjut. Nah, itu cara berpakaian yang salah tadi. Sekarang kalian lihat kan, perhatikan, ya, sengaja ini disensor-sensor karena apa? Mereka menggunakan pakaian tetapi belakangnya mereka tertutup, ya, mereka terbuka, ya, belakang mereka terbuka. Nah, kemudian mereka menggunakan legging, baju mereka pendek, ya, sehingga bagian kaki tampak sekali. Nah, kemudian celana yang ketat. Nah, kemudian mereka menggunakan kerudung, tapi rambutnya masih terlihat. Nah, inilah dikatakan selendang pada zaman itu. Karena, ya, apakah jilbab adalah hijab atau hanya sebuah aksesoris semata? Anda ingin menjadi penghuni neraka karena perbuatan Anda sendiri. Pikirkanlah. Itu pesan daripada sponsor. Selanjutnya, kalian lihat, kita sering menggunakan hijab, ya, dengan bagian belakang kita moncong seperti bonggolnya unta, ya. Kalau orang pada masa itu sempat viral sanggul Bu Eko, pada masa itu disebut orang sanggul Bu Eko, seperti itu. Nah, kemudian kerudungnya pendek, dada terendah, ya, ininya tinggi seperti punuknya onta, kemudian bagian bawahnya tidak menutup bagian dada, ya, pendek, baju lengan pendek, kemudian mengeluarkan ketat figurnya, ya, ini pantatnya terlihat. Mereka menggunakan baju muslim, tetapi bajunya pendek, tidak menutupi bagian bokong. Kemudian bagian depan juga bajunya ketat, dadanya terlihat, ya. Kemudian celananya juga kita bilang zaman sekarang celana segantung, ya. Nah, itu pemahaman cara berpakaian dalam Islam, salah pemahaman, ya. Nah, di sini ada sebuah permen, ya. Ini permen, bukan perempuan. Maksud terkandung dalam arti ini, kalau permen itu dibuka, maka banyak lalat ataupun hewan-hewan yang menggerumuti, yang mendekat, ya kan? Tetapi kalau permen itu ditutup, dibungkus dalam plastik, satu lalat itu pun mencari mana yang akan didekati, bau yang wangi, bau yang enak. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita berpakaian yang minim, yang kurang senonoh atau terbuka, banyak para lelaki yang hidung belang ataupun lelaki yang tanda negatif gimana, ya,
Mereka akan mendekati kita ketika kita vulgar, menggunakan pakaian-pakaian yang minim, you can see, ya. Tetapi kalau kita menggunakan pakaian tertutup, pakaian muslimah, satu dua orang laki-laki juga akan berpikir untuk menggoda, merayu kita ataupun mendekatkan kita, kecuali ya laki-laki yang mau ta'aruf seperti itu. Tapi kalau kita terbuka seperti ini, ya, otomatis banyak laki-laki yang ingin mendekat, bukan ingin hanya ingin menikmati anggota tubuh kita saja. Ya. Berpakaian tapi telanjang. Ya. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Padahal hanya dapat tercium dari jarak ya sekian jaraknya. Jadi muslimah itu harus taat, bukan yang berbau ketat seperti itu. Sama halnya pakaian di toko, ya, pakaian di toko pakaian. Memang pakaian yang namanya toko pakaian kan mereka menjual pakaian. Pakaian itu akan dipajang sehingga orang bisa melihat, membeli. Nah, tetapi anggota tubuh kita bukanlah sebuah pakaian yang harus dipajang, dipamer oleh orang banyak seperti itu. Ya, ini sebuah hiasan saja, sindiran buat kita. Selanjutnya, apa saja cara Nabi dalam berbusana muslim? Beliau memiliki imamah, yaitu sesuatu yang melilit atau melingkar di atas kepala, sebagaimana pakaian tradisional di sebagian negara saat ini seperti Yaman dan Sudan. Kemudian di saat kepala beliau ada sorban hitam, yang kedua ujung sorban tersebut beliau julurkan di antara kedua pundak beliau. Ada suatu hadis yang tidak disebutkan, ada bagian sorban yang menjulur di antara kedua pundak beliau. Hal ini memberikan petunjuk bahwa kedua ujung dari sorban beliau tidak selalu dijulurkan di antara kedua pundak beliau. Kemudian di atas kepala beliau ada penutup kepala yang terbuat terbuat dari kulit, ya, untuk berperang, dan baju besi rantai. Jadi beliau berpakaian sesuai dengan kondisi beliau. Istilahnya baju pengaman lah, kalau zaman polisi sekarang mereka punya baju anti baja, anti peluru. Nah, pada zaman Nabi ketika mereka menggunakan baju besi berantai, ya, pada masa ketika mengadakan perperangan, ya, jadi lihat kondisinya juga. Kedua, selanjutnya Nabi SAW menggunakan gamis, ya, gamis yaitu seperti gamis kita, jubah kalau kita bilang. Beliau menggunakan jubah, yaitu pakaian yang longgar dan kedua tangannya pun longgar, bagian depannya terbelah, biasanya dipakai di atas baju atau gamis. Di zaman kita ini, sebagaimana jubah penghormatan yang biasanya digunakan oleh para ulama Al-Azhar, pakaian longgar yang kedua lengannya panjang yang biasa dipakai oleh ulama Islam. Dan masih banyak lagi cara beliau berpakaian yang tidak bisa kita sebutkan atau ibu jelaskan satu persatu di sini. Nanti anak-anak bisa lihat di internet, ya. Dalil tentang wajib seorang muslim wanita menutup auratnya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nur ayat 31 juga ada menjelaskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati ya'dudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانكن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Kesimpulan daripada materi ini bahwa makna jilbab dan busana muslimah, ya, sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka, kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan bahasa Inggris, jilbab lebih dikenal dengan veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, ya, untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan juga sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai ataupun baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslim atau muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan, pakaian perempuan yang beragama Islam, disebut busana muslimah. Dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat, diwajibkan agama untuk menutupinya guna kemaslahatan yang kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimanapun ia berada. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu, yaitu zaman jahiliyah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32-33. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahram. Berarti memandang pandangannya, ya, memalingkan pandangannya. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kelanjutan dari materi bab busana muslim adalah cermin kehidupan kita dan juga kepribadian kita. Nah, wanita yang baik-baik tentunya akan dilihat dari bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana dia bertingkah laku, ya. Mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama merubah, ya, pola pakaian kita yang mungkin sebelumnya kita kurang memahami bagaimana syariat berpakaian menurut agama Islam. Materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini dan yang kemarin mudah-mudahan kita laksanakan, kita merubah. Yuk kita hijrah, ya. Ingatlah, kecantikan bukan dilihat dari anggota tubuh kita yang nampak atau kita perlihatkan, tetapi kecantikan itu dilihat dari dalam ataupun dikenal dengan inner beauty. Pakaian muslim tidak akan membuat kita menjadi jelek, bahkan sebaliknya. Dengan berpakaian muslim kita akan terlihat anggun, kita akan terlihat cantik, bahkan akan melindungi diri kita dari mata-mata yang kurang bertanggung jawab. Ibu rasa sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.